Juah-juah man banta kerina perpulungan si ikelengi kami, perpulungan GBK Perunggun Kebayoran Lama. Jumpa ka kita ibas PJ Jenta secara online bas warienda. Ope dengar ras-ras kita ngorati kata dibata si jadi nas PJ Jenta bas warienda bas berienda. Mari si pebulat ukurta ras kita toto kita. Tuhan dibata Bapa kami siringan ibas surga, sahkan kami bujur man bandu, ibas kelengate ras lias atendu, si ngonemani kegeluhan kami, sehibas paksa enda kami libas menjuah-juah. Bujur pesahkan kami, ibas paksa enda bancika kami jumpa secara online arah PJJ sini lakukan kami bas paksa enda. Kesahandu si badia sing kuasai pusuh praten ras perukuran kerina perpulungan du ibas ingana masing-masing. Kam si pepanken katandu bas pusuh perpulungan du dengan si pengasuh kami dalan kenca bas geluh kami si tetep wari. Kam si ngajari, kam si ngurapi kemahandu, gelah ngasup kemahandu, nahkan kebenaran firmandu, bagi sentudu rasura-surandu, ngerana dagi kamu Tuhan, nggo sikap kami mendengkahkan firmandu. Ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami retoto ras ngatakan bujur man bandu, haleluya, haleluya, amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan, kata dibata si jadi nas PJ Jenta ibas minggu enda, ibuat ibas padan simbaru, kisah para rasul, ya entah perbahanan rasul-rasul, pasal 10 siwah, ayat 23 seh 20 siwah. Ya. Kisah para rasul 19, ayat 23 sampai dengan 29, demikian firman Tuhan. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya." Mendengar itu meluaplah amarah mereka, lalu mereka berteriak-teriak katanya, "Besarlah Artemis, dewi orang Efesus." Seluruh kota menjadi kacau dan mereka rame-rame membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Demikian pembacaan nas PJJ kita pada minggu ini. Sebagai tema dari firman Tuhan, Ijai katakan nina, kembangkanlah usaha si mehuli. Ya. Kembangkanlah usaha yang baik. Perpulungan si kelengi kami ibas Tuhan, konteks nas PJ Jenta ibas minggu enda
berbicara tentang pekabaran Injil yang dibawa oleh Paulus beserta teman seperjalanannya yang tadi disebutkan Gaius dan Aristarkus, dan juga tentu ada yang lainnya, di mana mereka membawa Injil ke kota Efesus. Kalau kita membaca dari pasal 19, bahwa pada awalnya Paulus menemui di Efesus ada 12 orang percaya. Kemudian 3 bulan lamanya Paulus setiap hari mengajar di bait Allah yang ada di Efesus. Dengan gigih dia mengajarkan kerajaan Allah. Tapi beberapa orang tetap mengeraskan hati mereka. Bahkan mereka mengumpat Paulus di tempat umum. Karena itu Paulus memisahkan murid-murid yang percaya, orang-orang yang percaya, dan kemudian mengajar mereka selama 2 tahun penuh di tempat perkuliahan yang ada di Efesus yang namanya Tiranus. Jadi Paulus mendidik orang-orang percaya yang ada di sana itu selama 2 tahun penuh. Dan apa yang terjadi? Oleh Tuhan banyak perbuatan-perbuatan, pelayanan-pelayanan, mujizat-mujizat yang terjadi di dalam pelayanan Paulus. Orang sakit disembuhkan, orang-orang yang dirasuki oleh roh mereka dibebaskan. Bahkan dituliskan juga di sana bahwa sapu tangan yang pernah dipakai oleh Paulus atau pakaian yang pernah dipakai oleh Paulus ketika itu diletakkan di atas orang yang sakit, maka orang sakit itu sembuh. Bahkan orang yang dirasuki oleh setan, maka roh itu akan pergi. Jadi sangat luar biasa. Sehingga pelayanan itu, sehingga kejadian-kejadian yang luar biasa yang dikerjakan oleh Allah dalam pelayanan Paulus di kota Efesus membuat Injil semakin tersebar di seluruh Asia. Kita juga tahu bahwa di Efesus itu ada 7 orang anak seorang imam Yahudi yang bernama Skewa, di mana 7 orang anak-anak Skewa ini kemudian melakukan pengusiran juga dengan memakai nama Yesus. Dia katakan, dalam nama Yesus yang disembah oleh Paulus, aku mengusir roh jahat daripadamu. Dan kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi justru sebaliknya. Bukan lari roh jahat itu, tapi justru roh jahat itu melalui orang yang dirasukinya melawan. Dia katakan bahwa Yesus kami kenal dan Paulus kami ketahui, tapi engkau, siapakah engkau? Sehingga orang yang dirasuki oleh roh jahat itu melawan mereka, menghardik mereka, kemudian mencabik-cabik mereka. Sehingga anak-anak Skewa itu harus lari. Dan kemudian baju mereka dirobek oleh orang yang dirasuki itu, sehingga mereka lari dengan luka-luka dan telanjang. Dan semua orang-orang Efesus mengetahui. Jadi sangat luar biasa pelayanan itu karena Allah memberkati Paulus. Kemudian karena peristiwa itu banyak orang-orang yang percaya kemudian menyerahkan kitab-kitab yang mereka dulu pakai untuk bertenung, kitab-kitab yang mereka pakai dulu untuk melakukan hal-hal yang menyembah roh dan sebagainya. Sehingga dikatakan bahwa pada waktu itu ada kitab-kitab yang dibakar, yaitu kitab-kitab jimat dan sebagainya, kira-kira seharga 50.000 uang perak. Jadi itu sangat luar biasa. Jadi banyak orang telah menyerahkan diri, kemudian mengakui bahwa mereka pernah terlibat dalam dosa pertenungan, dalam dosa penyembahan roh jahat. Kemudian semua kitab itu dibakar dan nilainya kira-kira 50.000 uang perak. Jadi banyak orang telah meninggalkan imannya yang lama, penyembahan kepada berhala, dan beralih kepada penyembahan yang benar kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Nah,
Karena itu dikatakan tadi di dalam nas PJJ kita, maka kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang yang bernama Demetrius. Ia pengusaha dan banyak tukang-tukangnya. Apakah usaha Demetrius ini? Usahanya ialah membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Dan dari sana dia memperoleh keuntungan yang tidak sedikit. Bukan hanya dia, tapi juga tukang-tukangnya. Dan juga pengusaha-pengusaha lain yang serupa dengan usaha yang dilakukan oleh Demetrius. Jadi mereka memperoleh keuntungan, mereka memperoleh kekayaan dari pekerjaan mereka membuat kuil-kuilan Dewi Artemis. Karena orang-orang Efesus dan orang-orang Asia dikatakan tadi di sana, mereka mempercayai bahwa Dewi Artemis itu adalah Tuhan. Dewi Artemis itu adalah dewa. Ya. Sehingga Demetrius memanggil pekerja-pekerja yang lain, kemudian menuduh Paulus telah melakukan huru-hara di Efesus. Kalau istilah sekarang yaitu sara. Ya. Jadi dia membawa persoalan sara kepada penduduk Efesus. Dia katakan bahwa apa yang dilakukan oleh Paulus dengan pemberitaannya itu yaitu menghina Dewi Artemis. Mengapa? Karena Paulus sendiri mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia itu yaitu kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak itu bukan dewa. Sehingga mereka mengadukan Paulus, menentang Paulus karena Paulus telah mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan keimanan mereka di kota Efesus. Sehingga apa yang terjadi? Maka murah dan meluaplah kemarahan orang-orang Efesus, maka terjadilah keributan di kota Efesus. Terjadi keributan, dikatakan di gedung kesenian, kemudian mereka menyeret ya, dua orang tadi teman Paulus, yaitu Aristarkus dan Gaius. Kemudian mereka menyeretnya dan terjadi keributan yang besar di kota Efesus. Dan kita tahu perpulungan yang kami kasihi di dalam Tuhan, karena keributan itu maka Paulus harus meninggalkan kota Efesus. Dan Paulus berangkat ke Makedonia. Nah, apa yang menjadi perenungan kita pada kesempatan ini sehubungan dengan tema kita, di mana tadi tema kita dikatakan kembangkanlah usaha yang baik. Dari firman Tuhan tadi kita ketahui bahwa Demetrius dan beberapa orang lain di Efesus, usaha mereka ialah membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Tentu dalam konteks mereka, apa yang dikerjakan, apa yang menjadi usaha Demetrius ini bukan sesuatu yang salah, tapi dari segi konteks orang Efesus. Karena kepercayaan orang Efesus, kepercayaan orang-orang Asia pada waktu itu, banyak yang menyembah Dewi Artemis, kemudian dia membuat kuil-kuilannya, dan itu menjadi sesembahan mereka. Dan Demetrius melakukan itu, tentu dalam konteks mereka, apa yang dilakukan oleh Demetrius itu bukan sesuatu yang salah. Ya, karena memang itu penduduknya. Kalau sekarang ini, mungkin kalau kita buat perbandingannya, cocok dengan orang-orang Bali. Ya, orang-orang Bali juga sampai hari ini kan mereka membuat patung, membuat ukir-ukiran, kemudian mereka menyembahnya. Ya. Tentu konteks orang Bali, usaha itu justru baik. Konteks orang Bali, usaha itu tentu benar. Ya. Karena itu kepercayaan mereka. Dan ada yang mengusahakan supaya sarana mereka untuk menyembah kepada dewa yang mereka percaya itu tersedia. Jadi sebenarnya usaha Demetrius itu dari sudut pandang orang Efesus yaitu usaha yang baik. Tentu dari sudut pandang orang Kristen barangkali usahanya itu bukan usaha baik. Karena membawa orang kepada penyembahan berhala. Tapi itu harus kita bedakan. Ya, supaya jangan nanti kita samakan. Karena menurut orang Efesus, menurut orang-orang yang percaya kepada Dewi Artemis, usaha Demetrius itu tentu usaha yang legal dan baik. Tapi tentu dari kita sebagai orang percaya sampai hari ini misalnya, tentu usaha itu kurang baik. Karena membawa orang menyembah kepada berhala. Perpulungan yang kami kasihi di dalam Tuhan. Karena itu apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini sehubungan dengan mengembangkan usaha yang baik. Yang pertama dulu,
tentu setiap kita memiliki potensi dan talenta yang berbeda. Ya, ini dulu yang pertama. Tidak semua juga memiliki bakat untuk berusaha atau berbisnis. Tapi ada juga yang senang menjadi pekerja, ya. Menjadi pekerja, senang menjadi ASN, ya. Aparatur sipil negara, menjadi PNS. Ada juga senang menjadi karyawan swasta, bekerja di pabrik, bekerja di kantor-kantor. Jadi tidak semua talenta kita sama. Tapi tentu ada juga yang senang dengan membangun usaha, membangun bisnis sendiri, mengelola usaha itu sendiri. Jadi tidak ada salahnya apapun pekerjaan kita, apapun usaha kita, yang penting itu dilakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi tidak semua, ya. Jadi ini mungkin tidak berlaku juga bagi orang yang ya memang tidak terdorong untuk membuat suatu usaha di dalam kehidupannya, karena talenta kita berbeda. Nah, kemudian yang kedua, pilihlah usaha yang memang kita kuasai. Nah, ini saya sampaikan pada kesempatan ini. Jangan pernah berusaha di bidang di mana kita tidak tahu. Jadi usaha yang kita mau bangun, usaha yang mau kita kelola, mestilah usaha yang kita sendiri tahu, usaha yang kita sendiri kuasai. Ya. Kalau menurut pengalaman kami, nah, orang-orang yang pernah menjadi supir, nah baru bisa mereka mengelola angkot. Karena kalau dia sendiri tidak pernah menjadi supir, kemudian mengelola angkot, nah dia tidak tahu bagaimana persoalan angkot itu di perjalanan. Jadi bergeraklah, bangunlah usaha di mana kita sendiri memang menguasainya, memiliki kemampuan, memiliki kepandaian di dalam bidang itu, ya, supaya kita dapat merencanakan dan melakukan usaha itu. Karena kalau suatu usaha bukan di bidang kita dan kita bergantung sepenuhnya kepada orang lain, nah itu sangat berbahaya. Ya, jadi bangunlah usaha di mana usaha itu kita sendiri memahaminya, kita sendiri memiliki keterampilan akan usaha itu. Kalau istilah anak-anak muda sekarang ini, memiliki passion di situ. Jadi kalau bukan passion kita di situ, jangan, karena tidak akan berkembang. Karena kita tidak akan antusias di dalam mengelolanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita membangun usaha, bisnis, apalagi di awal-awal, kita harus terlibat di dalamnya. Jadi kita harus ikut mengelolanya. Jadi bukan diserahkan kepada orang lain, kemudian kita menunggu laporan mereka, menunggu hasil daripada mereka. Tidak. Menurut pengalaman kami, usaha-usaha yang diberikan secara total kepada orang lain tanpa kita ikut serta, kebanyakan gagal. Jadi usaha itu kita sendiri harus ikut terlibat di dalamnya. Atau mungkin hari-hari ini kan ada juga kita yang tidak mau lagi terjun mengelola usaha sendiri, mungkin karena usia, atau mungkin kita tidak mau ke lapangan. Sekarang tersedia juga yang namanya usaha waralaba atau franchise. Nah, jadi kalau kita punya modal yang cukup, kita bisa juga join dengan usaha-usaha yang sudah maju, tapi kita menanam modal di sana. Itu pun salah satu juga hari-hari ini kesempatan bagi kita. Jadi tidak selalu harus kita yang membangun usaha itu, melainkan kita menanam modal. Di mana satu usaha franchise yang waralaba, misalnya kan banyak sekarang Starbucks, Indomaret, Alfamart, banyak. Jadi kita tinggal mengevaluasi mana usaha yang sudah berhasil, mana yang sudah lama bertahan, kemudian kita ikut menanam modal di sana. Itu pun termasuk juga usaha. Tapi perlu kita tahu juga bahwa tidak ada yang namanya usaha itu zero risk. Tidak mungkin. Semua usaha ada risikonya. Ya. Walaupun hari ini misalnya maju, kemudian kita menanam modal di sana, belum tentu juga setahun 2 tahun ini akan tutup. Salah satu contoh misalnya, dulu kita lihat 7-Eleven misalnya, begitu berkembang, wah langsung di mana-mana 7-Eleven. Tapi kita tahu bahwa nggak lama kemudian 7-Eleven itu tutup. Ya, tapi artinya bahwa tidak ada usaha yang tidak memiliki resiko. Pasti semua usaha memiliki resiko. Ya. Kemudian selanjutnya,
Selain daripada kita meminta berkat dan pertolongan Tuhan di dalam membangun usaha, dulu ada 3 faktor yang harus kita perhatikan dalam membangun sebuah usaha. Yang pertama berbicara tentang tempat. Ya, tempat itu menentukan siapa konsumennya di sana. Ya, siapa kira-kira yang memerlukan barang yang akan kita jual. Jadi tempat itu sangat menentukan. Ya, dulu pernah saya mendengar sebuah ceramah, kalau misalnya kita taruh misalnya mall di desa Singgamanik misalnya, kan nggak ada pembelinya. Jadi walaupun misalnya mallnya besar, orangnya saja pun kalau semua orang masuk tidak akan laris. Makanya tempat sangat menentukan. Tempat itu menentukan apa yang kita bangun di sana berdasarkan kebutuhan orang-orang yang ada di sana, tempat. Nah, tapi mungkin hari-hari ini tempat tidak terlalu penting dalam berusaha. Mengapa tidak terlalu penting? Karena sekarang banyak orang berusaha lewat online. Ya, jadi saya melihat sekarang jemaat-jemaat kita dalam masa pandemi ini banyak juga telah menggunakan medsos, ya, menggunakan WA, menggunakan Facebook, Instagram. Jadi saya pikir sekarang mungkin tempat tidak terlalu penting karena tempat kita bisa sekarang di online, di medsos. Dari sana kita menawarkan barang yang mau kita jual atau jasa yang mau kita jual. Ya. Kemudian yang kedua, yang penting diperhatikan dalam usaha kalau istilah sekarang ialah harga yang kompetitif. Ya, jadi harga yang kompetitif. Jadi harga ini menentukan. Tentu sebagai pedagang, sebagai orang berusaha tidak mungkin rugi, tapi harga harus kompetitif. Ya, karena harga itu juga sangat menentukan. Kalau memang baik, tentu harganya baik juga. Kalau memang barangnya kualitasnya kurang, tentu harganya kurang juga. Ya. Jadi harga yang kompetitif itu pun perlu dipikirkan. Kemudian pelayanan yang optimal, pelayanan yang prima. Pelayanan yang prima ini tentu menyangkut banyak hal. Yang pertama dulu menyangkut kejujuran, menyangkut tanggung jawab. Ya. Tentu kalau pelanggan-pelanggan kita puas dengan pelayanan kita karena mereka mendapatkan pelayanan yang prima, saya percaya bahwa usaha yang kita bangun akan berhasil. Jadi 3 hal ini, tapi hari ini mungkin yang 2 tadi, bahwa yang pertama, yang kedua harga yang kompetitif, kemudian kita memberikan pelayanan yang prima kepada para pelanggan. Di sana ada kejujuran, ada tanggung jawab. Jadi kalau kita bilang 3 hari, kalau kita bilang 1 hari itu sangat penting untuk kepuasan konsumen. Jadi saya percaya kalau kita melakukan itu tentu berkat-berkat Tuhan akan diturunkan kepada kita dan saya percaya usaha kita akan berhasil. Ya. Kemudian tidak ada yang namanya usaha itu gampang. Nah, ini pun perlu juga menjadi perenungan bagi kita supaya jangan kita misalnya mencari apa usaha sih yang enak. Apa usaha yang gampang, apa usaha yang mudah, sebenarnya nggak ada. Jadi usaha atau bisnis itu tidak ada yang namanya usaha yang mudah. Ya. Kalau mudah, nah itu hasilnya pasti tidak optimal. Ya. Jadi usaha itu selalu membutuhkan kerja keras, selalu membutuhkan inovasi, selalu membutuhkan kreativitas. Dan dengan sedikit inovasi dan kreativitas, itu harganya bisa melonjak. Ya. Jadi ini perlu dicamkan. Tidak ada usaha yang gampang. Tidak ada usaha yang mudah. Tidak ada dengan memberikan energi yang sedikit kemudian kita mendapatkan hasil yang banyak. Nah, itu jauhkan pikiran kita dari hal-hal seperti itu. Semua usaha membutuhkan kerja keras. Semua usaha membutuhkan kecermatan kita di dalam mengelolanya. Ya, jadi ini camkan. Nah, kemudian jauhkanlah diri kita sebagai anak-anak Tuhan dari usaha-usaha yang bertentangan dengan firman Tuhan. Walaupun menjanjikan keuntungan yang banyak. Ya. Misalnya kita tahu bahwa yang menjanjikan keuntungan yang banyak, misalnya menjual barang-barang terlarang, ya, narkoba atau lain sebagainya. Mungkin itu benar, memberikan keuntungan yang besar. Tapi juga memberikan ketakutan yang besar. Ya, karena itu melanggar hukum dan juga pasti jiwa kita pun tidak akan tenang. Ya. Perjudian dan lain sebagainya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menghindarkan, menjauhkan diri kita dari usaha-usaha yang seperti itu. Karena Amsal mengatakan lebih baik penghasilan sedikit
disertai dengan ketenangan dan damai sejahtera daripada penghasilan banyak tapi disertai dengan kecemasan dan ketakutan. Untuk apa? Kalau kita pun mendapatkan untung yang banyak, tapi kalau hari-hari kita selalu dihantui oleh kecemasan dan ketakutan, saya percaya kita tidak menikmati sekalipun keuntungan yang besar. Jadi jauhkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan untuk mengelola usaha-usaha yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, oleh karenanya hari-hari ini memang tidak mudah untuk berusaha. Saya percaya hari-hari ini tidak mudah untuk berusaha. Tapi sekali lagi saya sering menyampaikan, spirit untuk terus berjuang itu jangan berhenti. Jangan menyerah. Tapi lihatlah peluang apa, lihatlah kesempatan apa yang bisa kita pergunakan pada hari ini sehingga kita bisa membangun sebuah usaha walaupun kecil-kecilan, tidak menjadi masalah. Karena saya percaya setiap ada keinginan untuk melakukan sesuatu, Tuhan pasti buka jalan bagi kita. Karena itu mulailah pikirkan saat ini, jangan berhenti, jangan menyerah. Tapi pikirkanlah apa yang bisa kita lakukan. Mungkin kita bergerak di bidang jasa, nggak apa-apa. Atau mungkin melakukan usaha kecil-kecilan atau door to door, nggak apa-apa. Saya percaya semua usaha, semua jerih lelah kita akan dihargai oleh Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati kita, mencukupkan segala keperluan kita. Jadi inilah pesan firman Tuhan yang penting buat kita minggu ini. Dalam masa-masa pandemi COVID ini, jangan menyerah. Tapi pikirkanlah apa yang bisa kita kerjakan menurut kemampuan kita. Kecil-kecilan tidak menjadi masalah. Karena saya percaya Tuhan sanggup memberikan berkatnya kepada kita ketika kita buat jalan bagi Tuhan untuk memberkati kehidupan kita. Inilah firman Tuhan yang boleh kami bagikan pada minggu ini. Tuhan memberkati kita, dan sekiranya kita telah mengelola, telah membangun sebuah usaha, Tuhan memberkati sehingga terus berkembang dan semakin lama semakin maju, dan melalui usaha kita nama Tuhan semakin dimuliakan. Amin. Ras kita bertoto. Bujur Tuhan sahken kami manbandu ibas firmandu si enggo ngingetkan kami, maka ibas kami dalani kegeluhan kami tengah-tengah dunia enda, gunan cukupkan keperluan kami. Laban cilang kami harus erdahin, laban cilang kami harus berusaha. Jana ajari kami guna makaikan talenta potensi si berikan kaman kami, guna ipakaikan kami ibas kami membangun usaha entah bisnis bas tengah-tengah kegeluhan kami. Jana si bangun kami la bertentangan ras sura-surandu tek kami adi ilakukan kami alu sungguh-sungguh, ilakukan kami alu ketutusan. Laban cilang Tuhan ngasup mereka pasu-pasundu, seh maka kaisi perlukan kami i cukupi Tuhan. Bujur Tuhan man perpulungendu si enggo membangun usaha bas kegeluhena, kam Tuhan si masu-masu, kam Tuhan si nambah-nambahkan kepentaran manbana, gelah banci terus i kelolana usahana alu mahuli, pasu-pasundu gelah rah berkembangna, rah berhasilna, rah termna, kalak banci ijangko arah usaha sini lakukan kami. Pasu-pasundu jabu lepas jabu, kam Tuhan sin cukupkan kerina keperluan ngawan ni perpulungandu, khususna ibas masa-masa COVID-19 hendak. Tuhan totokan kami pe pasu-pasundu bangsa ras negara kami, pasu-pasundu pemerintah kami, berekendu hikmat bijaksana manbana ibas ngaturkan perdalinan bangsa ras negara kami. Orang tua kami, senina turang kami, silit ibas paksa kurang sehat, entah pe pemulihan, entah perkitekan usia singgo lanjut, ertoto kami bas gelar Tuhan Yesus, pasu-pasundu kekelengan kami, Bapak Ita Sembiring, Bapak Febri Ginting, nande Ingrid Surbakti, jenari kekelengan kami Dedi Suranta Surbakti, bagepe diakan nande Ripka Bangun, nande Linda Sembiring, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, kekelengan kami Dini Bru Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, nande Sika Sembiring, diakan Emeritus nande Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, anak kami Ripka Bru Pandia, kekelengan kami Bapak Ika Guru Singa, Bapak Leta Purba, Pertua Emeritus Bapak Lora Stepu, Nora Emeritus nande Lora, nande Bas Sembiring, nande Tawan Brahmana, Wati Bru Sinulingga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika nande Erika Sinulingga, Piring Grace, Tiga Nevi, anak kami Aldo Sinulingga, nande Lusin Surbakti, Bapak Morel Sebayang,
Bagaimana kekelengan kami Bapa Paria ras nande Paria Sembiring, nande neti Pranginangin, naras Bapa Surya Barus, nande ninta bangun, nande ninta Sembiring, Nora Emerus nande jengok sebayang, ibas gelar Tuhan Yesus, pasu-pasundu dengan berekendo, gegah kesehatan simbaru man kerina kekelengan kami. Cenari totokan kami pe, kerina anak-anak kami bas pendahin pendidikena, kami si masu-masu, gelah anak-anak kami pe kerina di bas dameras mejuah-juah. Kam Tuhan tetap sinemani kami, ibas kami dalani wari-wari geluh kami, gelah tetap kami mejuah-juah ibas perlindungan ras penemani Tuhan. Endam Tuhan pertoton pemindon kami, alamindu kami ibas kekurangan salah dosa kami, ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami retoto ras ngatakan bujur man bandu, haleluya, amin. Bagendam pejejenta sidungi, mejuah-juah, Tuhan si masu-masu kita kerina. Amin.